Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barnabas Barna dengan NIM 220205052025. Kali ini saya akan menampilkan materi yaitu arsitektur microcontroller. Nah, di microcontroller itu ada beberapa macam, yaitu ada CPU, memori, bus system, peripheral, interrupt system, I/O atau input output, kemudian clock system, kemudian power management, dan yang terakhir on chip debugging and programming interface. Nah, lanjut. Yang pertama CPU atau Central Processing Unit. Adapun pengertian dari CPU adalah inti dari microcontroller yang menjalankan instruksi program seperti aritmetika, logika, dan kontrol berdasarkan instruksi yang disimpan dalam memori. Langsung saja, ini adalah komponen utama dari CPU, yaitu ada ALU atau arithmetic logic unit, ada resistor, control unit, bus, instruction decoder, clock, program counter atau PC, stack pointer, kemudian interrupt controller. Kita lanjut. Kita masuk pada pengertian arithmetic logic unit adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, XOR, NOT. Kemudian register adalah memori kecil yang sangat cepat yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Lanjut. Control unit ada bagian CPU yang mengarahkan operasi microcontroller. Kemudian ada bus. CPU dalam microcontroller biasanya memiliki beberapa jenis bus. Kemudian ada instruction decoder, yaitu ada bagian dari control unit yang mengubah instruksi yang terima dari memori program menjadi sinyal yang dapat dimengerti dan dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada clock, menyediakan sinyal waktu untuk mengatur kecepatan operasi CPU. Kemudian ada program counter atau PC adalah kita lanjut di stack pointer adalah register yang mengelola tumpukan stack, yaitu area memori yang digunakan untuk menyimpan sementara data dan alamat. Kemudian yang bagian kedua, memori. Memori adalah komponen penting yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Kemudian ada pun jenis-jenis memori, yaitu memori program, memori data, register file, memori head dan stack, memori khusus, address bus, dan database. Ada pun jenis-jenis memori, yaitu memori program, yaitu ada poin pertama, ROM atau read only memory. Kemudian flash memory. Kemudian memori data ada 3 poin, yaitu RAM, random access memory, kemudian RAM, static RAM, dan yang ketiga EEPROM atau electrically memory. Adapun register file, yaitu register file adalah sekumpulan register berada di dalam CPU digunakan untuk menyimpan data sebentar seperti hasil
konfigurasi alamat memori atau status CPU. Kemudian memori head dan stack ada dua, yaitu head adalah area RAM yang digunakan untuk alokasi dinamis memori selama runtime. Kemudian stack adalah memori digunakan untuk menyimpan data sementara sebagai alamat, kemudian fungsi parameter fungsi dalam area lokal. Kemudian yang kelima, memori khusus atau SFRS adalah register khususnya digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi spesifik dalam microcontroller seperti konfigurasi port I/O, pengaturan timer, kontrol interupsi dan pengolahan peripheral lainnya. Kita lanjut di bagian ke-6, address bus dan database. Address bus adalah jalur komunikasi oleh CPU, digunakan oleh CPU. Kemudian database komunikasi bawa data antara CPU dan memori ke peripheral lainnya. Kemudian ada bus sistem. Yang ketiga, bus sistem. Bus sistem adalah jalur komunikasi untuk menghubungkan komponen seperti CPU, memori dan peripheral. Kita lanjut, kita masuk di jenis-jenis sistem. Ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kemudian yang keempat, peripheral. Kita langkai saja. Jenis-jenis peripheral ada di sini, ada timer counters, ADC dan DAC. Lanjut, ada jenis-jenisnya, yaitu bus SAR dan UART, SPI, 12C. Dan poin kelima, interrupt system. Pada microcontroller adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller untuk merespon kejadian eksternal atau internal secara efisien tanpa harus terus-menerus memantau status setiap perangkat peripheral. Kemudian ada pun jenis-jenis interrupt system, ada 3 poin, yaitu interrupt eksternal, interrupt internal, dan software interrupt. Kemudian bagian ke-6, I/O atau input output ports. Pada microcontroller adalah antar muka fisik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, saklar, LED, motor, dan berbagai komponen lainnya. Kemudian ada pun jenis-jenis I/O. Yang pertama itu digital I/O ports, dan kedua ada analog I/O ports. Kemudian yang ketiga special function I/O. Kemudian bagian yang ketujuh, clock system. Nah, pada clock system pada microcontroller ini adalah komponen yang menyediakan sinyal waktu yang diperlukan untuk sinkronisasi dan pengoperasian seluruh sistem dalam microcontroller. Komponen utama dari clock system ada 5 poin, yaitu sumber clock, clock distribution, clock control, clock power modes, clock kalibrasi. Yang ke-8, power management, di mana power management pada microcontroller adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengkonsumsi daya dalam perangkat. Nah, ada pun poin dari komponen utama power management. Yang pertama itu power modes atau mode daya. Kemudian voltage scaling, clock gating, power domains, dan power on reset atau POR, dan brownout detection. Yang 9, on chip debugging and program interface, yaitu program bagian penting dari microcontroller memungkinkan pengembang untuk memprogram, menguji, dan mencari masalah perangkat lunak yang berjalan pada microcontroller. Nah, ada pun komponen dari on chip debugging and program interface, yaitu ini sistem program atau ICP, JTAG atau Joint Test Action Group,
serial bar debug atau SWD, one chip debugging atau OCD, bot loader, kemudian debugging Vectorus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.